Sahabat-sahabat sekalian, pertama terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk melanjutkan silaturahmi dengan yang sudah saya kenal dan menambah silaturahmi bagi rekan-rekan baru di sini yang eh, baru pertama kali kita bisa berjumpa. Eh, ada misalnya Pak Viko, sahabat saya dari satu guru, bos kami guru, guru di kantor, guru atau bos lah kadangnya gitulah kasarnya. Kemudian Nanani, Heru, Tagor, Irfan, kita ketemu di saya Ikhwan tadi ya, bukan sorry ini selain Irfan lain lagi, maaf. Terus ada Desi dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya dan undangannya bagi saya. Sebelumnya adalah kita eh, meluruskan niat bahwa kita di sini untuk bersilaturahmi, saling ingat-ingatkan pada kebaikan, dan juga sharing apa yang saya dapat pengalaman dan apa yang saya ketahui dan juga mungkin juga belajar dari rekan-rekan kita saling belajar dan saling ingat mengingatkan. Eh, Kemudian juga marilah kita mengucapkan salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW atas dari beliaulah risalah ke Islam sampai ke kita sehingga kita bisa sampai ini alhamdulillah menganut keimanan Islam yang insya Allah akan kita jalani terus sampai ujung nafas kita nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita juga masih diberikan kesehatan, keimanan dan waktu luang, khususnya di bulan Ramadan ini. Uh, nggak terasa ini sudah hari ke 23 ya, tinggal uh, kita menyebutnya masih 7 hari lagi atau tinggal 7 hari lagi gitu ya. Uh, Bagi saya sih tinggal 7 hari lagi, bukan masih 7 hari lagi. Atau kebalik, sorry, masih 7 hari lagi, bukan tinggal 7 hari lagi. Artinya apa? Masih ada kesempatan 7 hari lagi bagi kita untuk merasakan nikmatnya bulan Ramadan dan beribadah sebaik-baiknya, semampu kita, semaksimal mungkin untuk mencapai ridho Allah. Bagi kita yang mampu, yang ada keluangan waktu, eh, disarankan untuk dapat beriktikaf di masjid yang mungkin berat, yang itikaf kalau dari pengertian apa namanya, pengertian striknya adalah berdiam diri di masjid dan tidak keluar. Tapi karena kalau di Indonesia kadang-kadang kita itikafnya semi itikaf gitu ya, datang Isya sampai menjelang subuh gitu ya, atau setelah subuh itu ya itu itikaf juga, tetapi itikaf yang ideal adalah berdiam diri di masjid khususnya selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memang berat tapi fadilahnya besar. Uh, dan juga banyak tentu saja sunah-sunah lain yang uh, sangat baik kita lakukan khususnya buat laki-laki, misalkan selain kita uh, sebaiknya atau menurut beberapa pengertian ulama diwajibkan untuk sholat 5 waktu di masjid. Eh, Mungkin sekali lagi mungkin juga kayak mungkin agak berat, eh, eh, tapi sebab mungkin kita lakukan. Dan khususnya juga buat yang laki-laki tidak meninggal apa namanya sholat subuh, sholat fajar di masjid adalah sesuatu yang sangat baik, dimulai dari sunat sunat uh, sunah sebelum subuh, kemudian sholat subuh dan kemudian berdiam diri di masjid sampai waktu duha.
Dan fadilahnya adalah bagaikan kita mendapatkan pahala umroh dan haji ketika kita melakukannya. Jadi bayangkan kita nggak usah eh, jauh-jauh mengeluarkan waktu pergi ke dan biaya dan tenaga dan sebagainya untuk ke Makkah Madinah, tetapi dengan sholat subuh dan kemudian mendekatkan diri pada Allah dan sholat duha di masjid, itu pahalanya sudah sama seperti umroh dan haji. Apalagi kalau dilakukannya di bulan Ramadan gitu kan. Jadi ya insya Allah pahalanya jauh berlipat ganda. Makanya saya ingatkan diri saya sendiri, mudah-mudahan bisa melakukan hal-hal sunnah yang kita ketahui bersama. Eh, Disclaimer di sini, saya bukan ustadz, saya profesi saya adalah staf pengajar, bidang saya ekonomi kesehatan. Saya FKM UI, lulusan Kesehatan Masyarakat UI tahun 89. Lulusannya sih eh, tahun 2004. 94 tahun 2004. Lama banget ya. 1994. Anyway, yang ingin saya share hari ini, kesempatan ini adalah pengalaman saya dan istri saya pergi eh, ke Masjidil Aqsa. Pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina atau di Yerusalem. Biar agak sedikit nggak dry gitu ya. Eh, Bisa nggak kita kita agak sedikit apa agak interaktif gitu ya. Eh, di rekan-rekan yang di sini siapa yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa? Ada bisa resign atau ini siapa? Sepertinya nggak banyak, Don. Ya, eh, mudah-mudahan sharing saya ini menjadi apa ya, eh, motivasi lah seperti itu agar kita bisa dapat berniat untuk ya ikut sholat beribadah di Masjidil Aqsa. Eh, karena ada beberapa fadilah di sana dan beberapa hal yang sangat penting juga untuk kita lakukan. Maksudnya di luar dari sisi ibadahnya itu sendiri, tetapi juga adalah mendukung saudara-saudara kita sesama kaum muslim yang mohon maaf bahasanya adalah tersisa di Yerusalem atau di Palestina. Eh, Sebelumnya ini ada beberapa teman juga yang baru masuk. Ada Doc Dels, ini our favorite doctor. Nuke, thank you Nuke. Ini enaknya kalau sesama angkatan 91, saya 90, 92, yang gini bisa lo gue ya, Fik ya. Aman lah. Eh, Oke, saya mau izin juga, saya bisa di ini, Fik, jadiin co-host. Bentar ya, bentar. Ya. Eh, jadi bulan lalu, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk apa namanya? Saya dapat kesempatan untuk sebentar. Ini saya mau nge-share jadi bingung nih. Ulang lagi. Don, sorry Don. Ini ada Mbak Luki SMA 1 juga nih. Lu gimana nih? Luki yang kata Iya, berapa ya? halo. Kalau adik kelas saya harusnya kenal karena saya dulu bikin majalah sekolah, majalah sekolah namanya Nuansa. Saya kelas 3, jadi adik kelas sama kelas 2 dan kelas 1 saya kumpulin semua fotonya, saya simpen semua di dompet saya. Foto-foto Luki adik kayak kelas. tetangga deh, Don. Hah? Luki kayak tetangga itu Pak, anaknya Pak Sudiro. Oh. Ya sih ya. Izin, Prof, majalah sekolahnya namanya Makres. Kalau Nuansa itu majalah tahunan. Itu dia. Ini Nanti kan ini dibentuk ketua. Prof. Ini ketua majalahnya muncul nih. Tahu. Si Nuke ketua majalahnya muncul, Makres. Jadi saya anak buahnya Nuke waktu itu ini. Dia ketua teman redaksinya. Saya bagian apa nggak ngerti lupa. Itu di Makres. Kalau majalah itunya namanya Nuansa. Nuansa yang terbitnya 3 tahun sekali. Terbitnya 3 tahun sekali. Anyway.
Baik, saya kalau bahan ngobrol nih jadi oke. Ini saya ada sedikit apa namanya, jadinya nggak begitu bagus ya. Oke, saya kira gini aja deh. Mudah-mudahan berkenan. Ini. Jadi eh, 1 bulan yang lalu saya dapat kesempatan untuk ada conference di akademik di India sebetulnya. Oh, by the way, saya saat ini tinggal di Manchester, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, di pinggir kota Manchester, tepatnya di kota Stockport, di dekat Manchester Airport. Kebetulan Pak Viko pernah merasakan salju di dekat rumah saya waktu itu beberapa tahun yang lalu, sebelum COVID ya, sebelum COVID Pak Viko. Anyway, eh, saya ada undangan untuk conference di Dehradun namanya, di utara India, di pegunungan Himalaya. Dan kebetulan waktu itu liburan sekolah 1 minggu, liburan sekolah. Kenapa urusannya sama saya gitu ya? Karena istri saya itu liburan, karena istri saya kerjanya di sekolah di SD, eh, dan dia liburnya kalau anak-anak sekolah libur. Nah, karena anak sekolah libur, dia libur, saya pas ada undangan conference, dia agak protes dikit. Wah, Mas, oh, aku ikut dong. Masa lu berangkat sendiri sih? Gitu. By the way, istri saya satu kelas di FKM UI, jadi kadang-kadang kita panggilnya lo gue juga. Gitu. Dia satu kelas di FKM UI. Anyway, jadi dia, oke, aku mau ikut pokoknya, Mas. Ya, 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 oke, ikut. Terus saya mikir, kalau ikut cuman ke udah jauh-jauh, dan kebetulan saya cek harganya mahal juga nih ya. Ke India ini mahal nih. Jadi kita harus memanfaatkan perjalanan kita dengan baik. Saya pikir segimana nih ya? Oke, gimana kalau kita coba pergi ke Al-Aqsa? Pikir-pikir, gak gampang ya, gitu. Memang gampang. Wah, susah nih. Tapi saya cari-cari. Dan kebetulan imam masjid di dekat kediaman saya, di Masjid Cidel namanya, Ustadz Abid, atau Imam Abid, itu beberapa kali atau sering kali memberikan masukan kepada kami, kepada dorongan kepada eh, apa namanya, kepada jamaahnya untuk bisa meluangkan waktu dan tenaga untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu saat ini, seperti kita tahu juga rekan-rekan sekalian ya, Palestina secara keseluruhan under occupation, under occupation. Eh, Baik di Israelnya sendiri, ya. Israel kan baru berdiri, nanti saya cerita sedikit, Israel itu baru berdiri tahun 1948. Terus kemudian Yerusalemnya sendiri dikuasai tahun 1967 sampai sekarang. Kemudian kita tahu sekarang yang sampai hari ini, sampai detik ini masih terjadi pembantaian saudara-saudara kita di Gaza. Kemudian di West Bank yang tepi barat ya, tepi barat di mana okupasi itu terjadi by the hour, setiap jam, setiap hari ada hak-hak saudara-saudara kita orang Palestina yang dianiaya oleh oleh negara tersebut, di mana tanahnya diambil, kehidupannya dipersulit, kasarnya diusir secara tidak langsung, dan seterusnya, yang menyebabkan jamaah kaum muslim sulit untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Jadi imam kami, Imam Abid, mengingatkan bahwa yang sholat di Masjidil Aqsa itu cuma sedikit, cuma beberapa syaf, atau cuma beberapa orang pada saat-saat tertentu. Bayangkan, cuma beberapa orang yang sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Dan kehidupan di sana berat. Kenapa? Karena
umat Islam itu jadi kalau yang warga negara Israel itu warga negara kelas berapa? Bukan cuma kelas 2, warga negara kelas berapa di Israel. Sementara kalau yang mereka yang tinggal di West Bank itu kehidupannya sulit, ekonominya berat, untuk pergi ke Gaza sangat sulit, dipersulit dan sebagainya. Jadi sholat jamaah di Masjid Al-Aqsa tambah lama, tambah sepi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya, kalau nggak ada yang sholat di sana, terus gimana? Ya, okupasi lagi gitu ya. Okupasi lagi. Seperti yang kita lihat di negara Israel, dan di Gaza, dan di West Bank. Kalau itu terjadi di Masjid Al-Aqsa, na'udzubillah min dzalik, kita yakin tidak akan terjadi karena Allah pasti melindungi kita. Tapi kita sebagai umat muslim harus berniat untuk membelanya. Membelanya, kalau kita tentu saja kita belajar ya, kalau kita punya kekuatan senjata dengan senjata, kalau punya kekuatan bicara, kalau tidak punya kekuatan yang lain, berdoa gitu ya. Nah, ini kebetulan kita masih punya kuasa nih, saya yakin nih. Ya, apalagi lulusan Fakultas Hukum ya. Banyak apa yang mudah-mudahan insya Allah kita semua dari sisi apa namanya keuangan, insya Allah eh, diberkahi Allah lah kurang lebih ya. Ada waktu dan sebagainya. Baik. Eh, Kemudian saya alhamdulillah dapat waktu untuk pergi ke Yerusalem atau ke Al-Quds. Eh, Yerusalem itu loh bahasa Arabnya Al-Quds. Jadi kami pergi ke sana lewat Tel Aviv. Bayangkan, saya tidak pernah termimpi dalam hidup saya untuk pergi ke Israel gitu ya Son, ya. Karena di dalam bilang Israel itu negara agresor dan lain sebagainya gitu. Dan banyak perdebatan dari yang saya ikuti, apakah kita untuk mengunjungi Al-Aqsa itu lebih baik, bagaimana caranya? Karena apakah kita lewat Tel Aviv atau lewat Amman, lewat Jordan, dan sebagainya. Eh, karena gini, kalau lewat Tel Aviv itu kan artinya kita mengokekan negara tersebut. Tentu saja secara politik kita tidak mengokekan ya, kita nggak sepakat dengan adanya negara Israel tersebut. Tapi kenyataannya saat ini adalah memang Al-Aqsa, Al-Quds atau Yerusalem itu berada di kekuasaan negara tersebut. Jadi mau masuknya lewat Jordan sama juga, harus masuk ke negara Israel, harus punya visa Israel. Ya. Bagusnya paspor Indonesia saat ini sudah tidak ada capnya lagi. Kalau beberapa tahun yang lalu saya ingat ada capnya. Paspor ini tidak berlaku untuk negara Israel. Demikian gitu. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Dan sudah banyak sekarang jemaah-jemaah Indonesia yang pergi ke Al-Aqsa. Baik, balik lagi ke cerita ini. Jadi alhamdulillah saya pergi ke Yerusalem dan perjalanan saya sangat singkat. Hanya 1 hari 1 malam. Ketika masuk juga ditanyain gitu ya sama orang imigrasinya. Kamu ngapain sebut banget cuma 1 malam? Oh, saya cerita aja apa adanya. Saya mau conference di India, tapi saya mau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan cara kesini. Oke. Nah, Palestina itu sendiri ini menurut riwayat Tirmidzi ini bahwa Zaid bin Thabit eh, pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, Tuba is for Arsham. Tuba itu adalah doa untuk kebaikan untuk Asyam. Asyam itu sebetulnya apa? Kemudian Zaid bertanya lagi. So we said, why is that, O Messenger of Allah? He said, because the angels of Ar-Rahman spread their wings over it. Jadi Asyam itu kawasan Levant, kawasan Palestina, Jordania, dan Syria, termasuk Lebanon. Itu kawasan tersebut adalah disebut kawasan Syams.
itu adalah kawasan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan sayap malaikat melingkupi area tersebut karena area tersebut adalah blessed land, kawasan yang diberkahi. Eh, Palestina itu sebetulnya sendiri ada di mana sih? Tadi dulu, kok nggak bisa bergerak? Saya lupa. Oh, ini caranya. Palestina itu ada di sebelah mana sih? Nah, ini peta dunia ya, sebelah kiri ya. Peta dunia. Eh, Israel itu ada di situ, ada di Mediterania, ya, menghadap laut. Apa itu namanya? Oh, saya lupa. Anyway, di sebelahnya saat ini negara modern yang disebut Jordania, dan ada dan berbatasan juga dengan Lebanon, dan di selatannya berbatasan dengan Mesir. Dengan Mesir. Nah, ini dia petanya, sorry, maaf. Jadi berbatasan, ini kawasan Lebanon, Syria, Jordan, dan Israel itu Syam, kawasan Syam. Sementara Palestina itu sendiri sebetulnya di mana? Palestina itu kawasan yang di daerah di kawasan yang meliputi Israel dan Jordan sebetulnya saat itu. Tapi sekarang in modern days kita terbelah dua menjadi Israel dan Jordania. Sementara di Israel sendiri seperti kita ketahui bersama juga ada kawasan yang insya Allah apa namanya segera bisa berdiri sendiri menjadi negara yang berdaulat sendiri, yaitu negara Palestina. Saat ini sudah diakui oleh UN, tetapi belum sepenuhnya bisa berdiri dengan baik, yaitu West Bank dan Gaza. Ya, Yerusalem sendiri adanya di tengah-tengah situ, dan ceritanya adalah seperti ini. Jadi semua saya nggak runtut nih. Saya langsung ke ini dulu ya ceritanya. Jadi beberapa nabi, kawas ini blast ya dengan sejarah yang panjang sekali. Dimulai dari kisah migrasinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu lahir di Babilonia, di Ur, kota Ur namanya. Kemudian dia waktu itu konflik dengan ayahnya sendiri, dan konflik dengan saya lupa namanya. Aduh, lupa kemarin. Ingat. Raja yang ada di sana. Saya lupa namanya. Anyway, kemudian beliau migrasi ke kawasan Palestina. Nabi Ibrahim kita ketahui kemudian punya anak yang sebelum punya anak beliau migrasi dulu, tidak punya anak sampai usia tua gitu ya, usia sepuh, bukan sepuh ya, usia agak lanjut, tidak punya anak, pindah ke Mesir. Kemudian mempunyai istri satu lagi dari budaknya, yaitu Siti Hajar. Istri pertamanya namanya Siti Sarah. Kemudian punya putra pertama namanya Ismail dari Siti Hajar, dan kemudian mereka pindah ke yang kita ketahui sebagai kota yang kita sebut sebagai Makkah, di mana kemudian Nabi Ibrahim dibantu oleh Ismail membangun kembali Ka'bah, karena Ka'bah sudah ada sebelumnya, dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sementara adik tirinya ya, Nabi Ishak dari Siti Sarah tinggal di kawasan Palestina. Kemudian dari Ishak lahirlah Yakub, Nabi Yakub, yang menjadi bapaknya kaum Israel. Yakub juga disebut sebagai Israel. Mereka tinggal di Palestina awalnya. Kemudian kita tahu dari kisah yang tadi dibaca oleh Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf, bahwa
eh, dari ke-12 anak Nabi Yakub, ya, ke-12 anak Nabi Yakub. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di kisah Nabi Yusuf yang ada di Quran. eh, Nabi Yusuf coba dibunuh gitu ya, kasarnya dibunuh secara tidak langsung, dimasukkan eh, ke dalam sumur, lupa bahasa Indonesianya apa. Well, sumur. Eh, Kemudian diselamatkan, tapi jadi budak oleh rombongan dari Mesir. Kemudian dan seterusnya, ceritanya panjang sampai kemudian beliau menjadi seorang petinggi di Mesir. Seorang petinggi di Mesir. Kemudian karena ada kemudian beliau mengundang, ya, adik kakaknya dan termasuk bapaknya Nabi Yakub untuk pindah ke Mesir. Jadi Bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub, kemudian tinggal di Mesir. Di antaranya juga karena ada famine, ada kelaparan di kawasan Palestina waktu itu. Jadi mereka berpindah ke Mesir. Karena kita juga tahu ya dari kisah Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf itu bisa membaca mimpi, ya, takwil dari mimpi. Jadi salah satunya adalah mempersiapkan 7 tahun masa baik sebelum 7 tahun masa famine dan masa gitu ya, masa cobaan mereka. Kemudian keturunannya adalah keturunan Bani Israel itu loh, Nabi Musa, ya. Di beberapa generasi berikutnya Nabi Musa adalah keturunan Bani Israel yang ada di situ, di Mesir. Ya, kemudian kita juga tahu sejarahnya, kita tahu ceritanya dari banyak bagian di Al-Quran, bahwa dia kemudian dikejar oleh Firaun, meninggalkan Mesir menuju Sinai, lewat membelah laut dan seterusnya, ya, menuju Sinai, dan kemudian masuk ke area Palestina lagi. Nanti ada ayat surat Qurannya juga yang menyuruh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, warga Bani Israel, untuk masuk ke Palestina, tapi pengikutnya menolak, ya, sehingga Allah menghukum mereka dengan wandering, dengan tidak berjalan, tidak tahu arah di gurun selama 40 tahun. Tapi kemudian mereka kembali masuk ke kawasan Palestina. Kemudian tahun 1020 kerajaan Israel terbentuk. Raja Talut. Raja Talut ini Raja Saul kalau bahasa Ibraninya. Ini adalah satu kerajaan pertama yang dibentuk. Jadi kaum Yahudi ini punya organized structure itu sejak tahun 1020. Ini sebelum Masehi, ya. Ini sebelum Masehi. Sebelum Common Era. Talut ini kemudian punya anak namanya Jalut. Jalut ini yang kita tahu melawan apa namanya? Kalau lupa namanya. Nolak. David and Goliath. Oh. Kalau cerita Kristennya David and Goliath. Itu Jalut itu bahasa Arabnya dari David and Goliath, cerita David and Goliath. Kemudian Nabi Daud adalah keturunan dari mereka. Nabi Daud itu menetap di Yerusalem, membuat kota di sana. Nanti ada kota di pinggir Yerusalem, yang di luar kota Yerusalem, Old Town Yerusalem. Kemudian Nabi Daud punya putra namanya Nabi Sulaiman, yang mendirikan istananya yang besar di Yerusalem juga. Kita tahu dari Al-Quran juga bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang terkaya, gitu ya, punya dan dikaruniai kemampuan yang luar biasa dari Allah.
angin, bisa mengatur angin, bisa mendengarkan hewan, bisa berbicara dengan hewan, bisa mengatur jin dan lain sebagainya ya. Eh, Punya kemampuan yang hebat luar biasa dan kaya luar biasa. Beliau membuat istana dan tempat peribadatannya di Yerusalem. Ini saya bisa kepanjangan nih ceritanya. Mungkin saya cepat dikit ya. Bisa, kemudian eh, beliau di sana ya. Kemudian beliau punya dua putra. Anaknya membuat kerajaan masing-masing, satu di utara, Judah dan Filistin kalau nggak salah namanya. Eh, Kemudian eh, peradaban lain di sekitar situ mulai kuat. Ada peradaban Assyria, kerajaan Assyria yang di sekitar Mesopotamia juga, di sekitar Irak. Eh, Kemudian Palestina diserang, masuk Yerusalem. Kemudian berikutnya peradaban yang besar juga yang kita dengar, Babilonia, Tower of Babel di Babilonia, mungkin teman-teman kenal, eh, juga menguasai Palestina, daerah tersebut, dan menghancurkan Al-Aqsa. Jadi istana dan tempat peribadatan Nabi Sulaiman hancur. Tidak ada bekasnya. Ya, bekasnya ada, maksudnya tidak ada bangunannya lagi gitu ya. Bayangkan dari orang yang paling kaya, bangunannya tidak ada lagi. Kemudian eh, orang-orang Yahudi, keturunan dari Bani Israel tersebut, dipaksa pindah ke Babilonia. Tapi kemudian tahun 539, kerajaan Persia, lain lagi nih. Kerajaan Persia yang di atasnya lagi, ke Iran ya, ke atasnya ke Iran itu kuat. Dan kemudian menguasai Palestina. Jadi Palestina udah ganti-ganti penguasa dalam beberapa abad ini, berganti penguasa. Beberapa ini ya, yang menguasai daerah tersebut. Kaum Yahudi diperbolehkan kembali ke sana. Diperbolehkan kembali ke sana. Untuk tinggal dan beribadat. Kemudian timbul peradaban lain, peradaban Yunani, di mana Alexander the Great dari Cyprus, dari daerah Yunani Selatan, kemudian berkesar dan menguasai Palestina. Tahun 1600 sebelum Masehi, kaum Yahudi memberontak atas Yahudi, membentuk sebuah kerajaan lagi sebenarnya di sana. Dan keturunannya, yaitu disebut adalah Herod, diangkat sebagai, bukan mengangkat dirinya sebagai raja, orang yang menguasai dari tersebut. Dan saat itu juga ada kekuasaan yang baru muncul, kekuasaan Romawi sekarang, kekuasaan Romawi, bukan Yunani lagi, Romawi. Romawi ini kuat ya, dan Raja Herod mendapat konsesi lah gitu kasarnya, konsesi dari kerajaan Romawi untuk mengatur daerah Palestina. Dan kompleks Al-Aqsa yang kita ketahui sekarang itu dibangun oleh Raja Herod ini. Dan dibangunlah kembali bahasa Inggrisnya temple atau tempat peribadatan bagi kaum Yahudi di sekitar area tersebut, di sekitar area Al-Aqsa. Kemudian Nabi Isa lahir sekitar tahun ini kuisnya nih. Ini kuisnya. Nabi Isa lahir tahun berapa? Biar ini sih kita. Nabi Isa lahir tahun berapa? Ayo, teman-teman. 00 Nabi Masehi, Isa Pak. tahun 00 Masehi, Pak. tahun 0. Salah. Ya, Salah. Silakan di AI, di Google ya. Dan Nabi Isa itu lahirnya tidak tahun 0. Itu adalah kesalahan Satu Kaisar. Masehi. 1 Masehi. Enggak. 3 sebelum Masehi. Salah juga. 3 sebelum Masehi. Karena ada seorang kaisar yang waktu itu yang mengatur waktu ini, tanggal-tanggal ini. Salah, ini dia ngitungnya. Nah, terus oleh ilmu modern baru benar sekarang. Tahun 3 sebelum Masehi. Dan ini tahun 30 Masehi, Nabi Isa disalibkan. Dan kita umat Islam percaya bahwa Dewi Islam tidak meninggal, tetapi diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala
ke surga sementara ini sampai waktunya beliau akan diutus kembali Allah ke dunia ini. Sementara kalau kepercayaan Kristen, mereka percaya bahwa Nabi Isa atau Yesus eh, meninggal setelah disalib, meninggal, tapi kemudian 3 hari kemudian bangkit, hidup lagi sebelum diangkat ke surga. Jadi nah itulah makanya kita tahu yang namanya Paskah ya, hari raya Paskah yang akan datang beberapa minggu lagi. Itu sebetulnya menurut kepercayaan Kristen adalah memperingati wafatnya Yesus dan bangkitnya kembali Yesus dari kematiannya, gitu kurang lebih. Bagi Islam kita tidak percaya itu, yang kita percaya adalah Nabi Isa tidak meninggal, tapi beliau diangkat Allah ke surga sampai saat ini. Tahun 60 yang menyalib Nabi Isa itu siapa? Itu Romawi. Penguasa Romawi. Kaisar Titus. Yang menguasai itu yang menyalib itu orang Romawi atas komporan atau atas fitnahan kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi tidak rabi-rabi Yahudi waktu itu tidak suka dengan Isa alaihissalam, sehingga dia diojok-ojok lah, difitnah sehingga sampai disalib dan seterusnya. Tahun 66 sebelum Masehi, ini sudah Masehi ya, udah Masehi, udah tahun di atas tahun 0. Yahudi memberontak kepada Romawi, penguasanya Romawi. Kaisar Titus waktu itu marah, Yahudi ini berontak aja gitu. Dihancurkanlah kawasan itu, hancur sehancur-hancurnya kembali. Orang-orangnya dibunuhin semua. Orang Yahudi yang kabur. Jadi tidak ada orang lagi Yahudi di kawasan tersebut. Bangunannya hancur. Jadi peninggalan Nabi Sulaiman yang sudah dihancurkan oleh Babilonia itu dibangun kembali, dihancurkan kembali orang Romawi kan, sehingga tinggal tinggal sisa-sisanya saja, tinggal pondasinya saja kemudian gitu ya. Kemudian Romawi mengganti nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina, kayak namanya. Kaum Yahudi nggak ada lagi di situ. Tapi kemudian ada suatu hal yang menarik. Allah punya cerita lain. Bahwa tahun 300 sekian, saya lupa detailnya, Kaisar Konstantin yang bikin kira-kira Konstantinopel atau sekarang Istanbul, ya, Istanbul. Yang kita, kalau teman-teman mungkin sudah beberapa yang sudah, saya sendiri belum ke Hagia Sophia gitu ya, itu daerah yang dibuat dulu oleh Kaisar Konstantin. Konstantin itu masuk Kristen. Dia memeluk agama Kristen. Sebelumnya enggak. Sebelumnya Romawi itu dewanya dewa, mempercayai dewa-dewa ya, dewa Zeus, dewa bla 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 gitu ya, yang kita ketahui dari Kaisar Romawi. Tapi tahun 300 sekian kaisarnya memeluk Kristen. Dan oleh sebab itu semua kekuasaannya diminta masuk Kristen. Jadi Romawi yang kuat itu jadi sarana untuk penyebaran agama Kristen yang luar biasa. Jadi mengapa penyebaran agama Kristen itu luas sekali di Eropa gitu ya, kurang lebihnya? Itu karena kekuasaan Romawi. Dan Romawi juga yang kemudian memfasilitasi doktrin-doktrin agama Kristen seperti Trinitas dan lain sebagainya, ya. Kan kita semua sepakat dari Al-Quran bahwa sebetulnya syariah yang dijalankan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah tauhid, ya, adalah tauhid. Tetapi diselewengkan oleh pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam.
pengikut-pengikutnya ini punya versi masing-masing gitu ya, masing-masing, sehingga kemudian oleh kaisar-kaisar Romawi disuruh, oh lo ngumpul lah, lo maksud punya pemahaman lain-lain sih gitu katanya. Dan muncullah dari beberapa pemahaman yang ada, salah satunya adalah Trinitas. Dan Trinitaslah yang di-endorse oleh kekuasaan. Di-endorse oleh kekuasaan. Jadi adalah Trinitas yang kita ketahui 3 in 1 itu ya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu jadi sentral pemikiran Kristen. Nah, Kaisar Konstantin inilah yang kemudian membangun tempat yang dimana waktu itu dipercayai sebagai tempat Yesus disalib dan dimakamkan, menjadi sebuah gereja. Gereja namanya Church of Holy Sepulchre. Itu adalah gereja yang paling suci bagi umat Kristen. Jadi kalau ada banyak orang-orang Indonesia yang wisata religi ke Israel, itu sebetulnya untuk memvisit, salah satunya adalah Church of Holy Sepulchre ini. Tempat di mana mereka percaya bahwa Nabi Yesus bagi mereka disalibkan, meninggal, dan dibangunkan kembali. Kemudian seterusnya, ini maaf karena mulainya dari sebelah kanan ya, itu yang 6. Soalnya ini harusnya 1 halaman nih, tapi karena nggak cukup jadi 2 halaman. Kaisar Romawi lama-lama mendapatkan saingan waktu itu. Saingannya adalah Persia. Persia kuat lagi, sehingga perang lagi. Nah ini teman-teman mungkin ini dekat-dekat dengan zaman Rasulullah SAW. Dekat. Rasulullah SAW kurang lebih lahirnya tahun 571 Masehi. Ya. Kemudian beliau dapat wahyu umur 40 tahun. Ya. Itu tambah aja. 571 tambah 40, 611. Ya kan? 611 Masehi. Nah, tahun 611 ini Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu juga dalam satu ayat Quran ada surat Rum, ya, surat Rum yang memprediksi kekalahan, bukan memprediksi ya. Prediksi itu kan bisa salah bisa benar. Ini adalah ayat Al-Quran yang bilang bahwa Rum atau Romawi akan kalah. Padahal Romawi tadinya luar biasa besarnya, menguasai besar sekali dunia ini. Tapi kemudian Romawi itu ada saingan Persia. Dan Romawi kalah dari Persia. Kemudian mereka perang gitu, dan sementara kekuasaan itu tambah kuat. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dilanjutkan oleh kekhalifahan berikutnya, diantaranya Khalifah Utsman. Khalifah Utsman kemudian memenangi atau menguasai pertempuran dengan Persia di Yerusalem, kawasan Syam, dan masuklah ke kawasan Yerusalem tahun 638 Masehi. Ini ceritanya banyak kalau kita baca sejarah Islam. Khalifah Utsman radhiyallahu an naik unta, berjalan berdua gitu dengan rombongannya menuju Yerusalem, gantian karena beliau adalah pemimpin yang baik, gantian. Kadang-kadang beliau di untanya, kadang-kadang asistennya yang naik di unta, dia jalan gitu. Jadi kayak kalau kita zaman sekarang ya, kita nyetir mobil, kadang-kadang gantian gitu sama sopir. Sopirnya kadang-kadang nyopirin, kadang-kadang kita nyopirin jadi sopir gitu, gitulah kurang lebihnya demikian. Beliau kemudian masuk ke Yerusalem, diterima dengan baik oleh gereja yang menguasai dari tersebut, gereja Holy Sepulchre, dan bahkan diminta untuk sholat di dalamnya. Silahkan, kasarnya gini ya, saya membahasakan aja. Khalifah, silahkan sholat di sini. Kamu sudah menang di daerah sini, silahkan sholat di gereja. Dan sebagai orang Islam, kita boleh sholat di gereja ya. Kita boleh sholat di dalam gereja, boleh sholat dimanapun, kecuali beberapa tempat yang seperti kandang gitu ya, nggak boleh. Kamar mandi nggak boleh ya, tapi kalau sholat di gereja dibolehkan. Kemudian Utsman radhiyallahu an menolak
saya nggak mau sholat di sini ya. Kalau boleh saya sholat tempat lain. Kenapa? Karena saya nggak mau umat saya kemudian mengikuti apa yang saya lakukan, nanti kasarnya mengusir orang Kristen dari gerejanya itu sendiri. Jadi beliau sholat di halamannya nggak jauh dari gereja tersebut, dan sekarang dibuat adalah sebuah gereja di tempat tersebut, namanya gereja. Dibuat sebuah masjid di dekat gereja Holy Sepulchre itu yang disebut Masjid Umar. Masjid Umar, nggak jauh dari situ. Kemudian berikutnya Dome of the Rock, bangunan yang nanti saya kira ada dibangun oleh Khalifah Abdul Malik dari Umayyah ya, Bani Umayyah. Dan seterusnya Islam berkembang, tetapi kemudian bergurun lagi dari Utsmaniyah, dari Umayyah menjadi Abbasiyah, ya. Dari Damaskus pusatnya pindah ke Baghdad dan seterusnya, sampai kemudian ada perang salib, The Crusaders, datang dari Eropa, dari Prancis, dari Inggris, dari Jerman, dari Itali, dan mereka menghancurkan Islam di Syam. Mereka menguasai Palestina di 1099 dan terjadi pembunuhan besar-besaran, masakre di Al-Aqsa. Bahkan kisahnya adalah sampai darah yang menggenang di kompleks Al-Aqsa itu setinggi mata kaki. Darahnya doang. Jadi orang Yahudi dan orang Muslim yang ada di sana dihabisin oleh pasukan perang salib. Tapi kemudian 100 tahun setelahnya Saladin Al-Ayyubi alhamdulillah berhasil menguasai kembali Yerusalem. Dimulai dari menangnya perang Hattin dan seterusnya. Tapi kemudian sejarah berulang lagi. Saladin menyerahkan kekuasaan daerahnya kepada dua putranya, yang kemudian sayangnya kedua putranya tidak akur gitu kasarnya, saling nggak akur, bukannya saling menguat-kuatkan tapi saling gitulah gitu ya, jadi lemah, sehingga rombongan Crusader atau rombongan Salibis berikutnya kembali menguasai Palestina selama beberapa tahun. Tapi alhamdulillah kemudian ada juga kesatria-kesatria Muslim, pasukan Mamluk dari Mesir. Mamluk ini sebetulnya apa namanya? Tentara yang dari bukan ulama ya, tapi mereka adalah tentara dari keturunan Kurdish yang kuat, kemudian menguasai Palestina kembali. Kemudian perjalanan berlanjut dari Mamluk, kemudian kembali lagi ada kekhalifahan baru, kekhalifahan yang kuat yang dimulai di Turki, kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan Utsmaniyah kemudian membangun tembok Yerusalem menjadi tembok yang kita lihat seperti sekarang ini, sekitar tahun 1500, Khalifah Sulaiman. Ini bukan Sulaiman Nabi, tapi Khalifah Sulaiman. Dan seterusnya, sampai kemudian Khalifah Kekhalifahan Utsmaniyah bergabung dengan kalau nggak salah dengan Itali di Perang Dunia Kedua dan kalah, sehingga Kekhalifahan Utsmaniyah berhenti, diganti menjadi Republik Turki, dan negaranya, daerah-daerah yang di bawah kekuasaan Utsmaniyah waktu itu, sebagian besar Timur Tengah dikuasai oleh Inggris. Dan oleh sebab itu kemudian Inggris membuat negara-negara gitu ya kasarnya, yang mengatur tuh Inggris waktu itu. Inggris dan Prancis. Sampai akhirnya dengan negosiasi oleh beberapa kelompok Zionis, Inggris mengasih lampu hijau untuk dibuatnya negara Israel di Yerusalem. Negara Israel di kawasan Palestina. Yerusalem sendiri terbelah dua. Kota Yerusalem terbelah dua. Kota yang dikuasai oleh Israel dan kota yang dikuasai oleh Jordania. Al-Aqsa saat itu 1948 masih di bawah Yordania. 1948 masih di bawah Jordania. Sampai 1967 ada perang. Perangnya cuma 7 hari antara Jordan
Syria, Lebanon, dan Mesir lawan Israel, Israel yang menang. Bahkan Israel diserang, tapi bahkan Israel yang menang. Dan sayangnya saat itu Al-Aqsa dikuasai kembali, bukan dikuasai kembali, maksudnya dikuasai oleh Israel. Jadi sejak tahun 1967, Al-Aqsa, Yerusalem, dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Saya ceritanya panjang banget tentang sejarah. Tapi itu yang ingin saya sampaikan adalah peradaban di sini luar biasa. Dari zaman Nabi Ibrahim. Dan nabi-nabi, ada berapa nabi yang nempel di sini tadi ceritanya. Nabi Sulaiman, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub kan juga nabi-nabi juga ya. Dan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Lut Isa. tadi, sebenarnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut juga, dan seterusnya. Sampai ujung-ujungnya, sebelumnya itu, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu juga tinggal di Al-Aqsa. Nabi Zakaria punya anak, Nabi Yahya, juga tinggal di Al-Aqsa. Tapi Nabi Yahya nggak tinggal di Al-Aqsa, lagi keluar. Kemudian kisah Maryam itu juga tinggal di komplek Al-Aqsa. Juga tinggal di Al-Aqsa. Nabi Isa tidak lahir di Al-Aqsa, di Al-Quds, tapi lahirnya di Bethlehem. Bethlehem itu kira-kira 10 kilo dari Yerusalem. Tapi kemudian daerah situ juga. Dan Nabi Isa kemudian disalibkan, dipersekusi di sana. Baik, setelah ini saya mau cerita sedikit tentang Al-Aqsa-nya sendiri. Ini udah 1 jam ya, mungkin kelamaan, tapi saya mau cerita tentang Al-Aqsa-nya sendiri, apa sih sebetulnya. Nah, ini adalah ini tadi ya, kota Yerusalem itu sendiri. Yang diarsir warna gelap itu kota Yerusalem. Sementara yang ada titiknya itu adalah kota tuanya, Old Town. Old Town-nya ini kalau dilihat Google Map seperti ini. Ini Old Town-nya. Yang saya kelilingi warna kuning itu adalah benteng yang dibangun oleh Sulaiman tahun 1538 tadi ya, kurang lebihnya. Dan yang disebut komplek Al-Aqsa itu yang mana? Yang dikelilingi warna merah. Itu adalah kompleks Al-Aqsa yang dikelilingi warna merah. Dan kompleks Al-Aqsa ini adalah kompleks yang dulu dibangun oleh Herod. Ya, oleh Herod sebagai orang Yahudi bilangnya Second Temple of Sulaiman. Second Temple of Solomon. Nah, inilah dia. Yang kita lihat secara ini adalah ini ya. Nah, yang warnanya kuning itu namanya Dome of the Rock. Yang ini namanya Dome of the Rock. Yang kubahnya kuning. Yang jadi icon Yerusalem itu adalah Dome of the Rock. Haram Asy-Syarif. Secara keseluruhan daerah ini juga namanya Haram Asy-Syarif. Sementara ada masjid yang paling besar di situ, yang sebelah kanan ini, kanan atas, ada dome-nya warnanya perak itu, ini namanya Masjid Qibli. Masjid Qibli. Ya, jadi ada beberapa kesimpang siuran informasi. Yang disebut Masjid Aqsa itu yang mana? Gitu ya. Masjid Aqsa itu yang mana? Yang disebut Allah dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, ya kan? Surat Al-Isra ayat 1, mana tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Ini glory to be the one who took his servant Rasulullah SAW by night from the sacred mosque, from Masjidil Haram to the farthest mosque. Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid yang jauh, the farthest mosque. Jadi ini yang disebut, yang ditunjukkan Allah, Masjid Al-Aqsa. Yang mana?
Sebetulnya waktu itu bangunannya, ingat tadi tahun 571, bangunannya itu udah nggak ada, lagi dihancurin ya oleh Romawi. Jadi daerah ini sebetulnya udah nggak ada bangunannya. Jadi hanya reruntuhannya saja. Titik yang mana yang disebut Al-Aqsa? Nah, oleh beberapa pihak yang disebut Al-Aqsa itu yang ini nih, yang masjid yang kubahnya warnanya perak. Itu Masjid Al-Aqsa. Sebetulnya tidak tepat. Karena Al-Aqsa ini seluruh kompleks ini. Seluruh yang ada di gambar ini itu kompleks Al-Aqsa. Dan di dalamnya ada beberapa tempat sholat. Dome of the Rock, yang kubah emas ini, itu juga tempat sholat. Ada sholat jamaahnya. Masjid Kibli, yang paling besar, itu tempat jemaah yang paling utama. Ada jemaahnya. Jemaahnya kadang-kadang berbeda waktunya. Subuhnya berbeda. Ada subuh, ada di Dome of the Rock ada subuh, di sana juga ada subuh. Lain jemaah. Jadi waktu saya ke sana, saya cuma 24 jam ya. Saya cuma sholat subuh 1 kali. Terlambat saya karena dihalang-halangi oleh tentara Israel. Dihalang-halangi. Itu benar-benar bro Viko. Tentara Israel itu jagain. Ya, alhamdulillah lah. Kalau masjid lainnya kan yang jagain nggak dijaga ya. Ini dijaga oleh tentara Israel. Satu pintu jaga 3 tentara pakai senapan mesin gitu ya. Dijagain 24 jam gratis buat umat Islam, bercandanya gitu ya. Ini bercanda. Tapi begitu saya masuk ditolak. It's closed. Kamu nggak boleh sholat di sana. Mana nih? Mau sholat subuh nggak boleh. Jadi terus saya tanya kalau ada jamaah, kalau orang lokal di sana, orang Muslim lokal ya, Palestina di sana, boleh masuk, boleh sholat di sana. Kalau yang non lokal ditanyain, saya misalkan dari mana, dari Inggris, nggak boleh, tutup buat kamu. Saya tanya, di mana ada tempat sholat subuh? Saya mau sholat subuh nih di sini. Kalau di sekitar sini yang buka hanya di Al-Aqsa. Ada masjid-masjid lain di mana yang kecil-kecil, tapi mereka hanya untuk sholat zuhur, asar, dan maghrib. Kalau sholat maghrib, sholat subuh dan isya tidak dibuat jamaah. Jadi saya tanya, terus gimana? Saya gimana? Orang Palestina yang bilang caranya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gitu. Insya Allah, Allah akan memudahkan kamu, gitulah kurang lebihnya ya, menjaga kamu. Akhirnya saya cari jalan, saya keliling. Walaupun tuh tentara itu jaganya di depan hotel saya, Jadi supaya nggak ketahuan sama tentaranya, saya melipir ke tempat yang jauh, masuk lagi. Terus saya tanya, begitu alhamdulillah bisa masuk ke komplek Al-Aqsa, saya tanya kepada orang-orang yang udah pada pulang, jamaah udah selesai ya? Dia bilang, udah, tapi ke sana, ke Masjid Kibli masih buka. Masih ada jemaahnya. Alhamdulillah saya dapat sholat subuh di Masjid Kibli. Jadi ada Masjid Kibli yang sebelah kanan, yang besar, itu paling besar. Orang-orang bilangnya itu Masjid Al-Aqsa di situ. Sebetulnya Masjid Al-Aqsa bukan yang itu, ya, bukan ini. Aqsa itu seluruh kompleks ini. Jadi kalau kita sholat dimanapun di situ, kategorinya masih mendapatkan barokah sholat di Masjidil Aqsa. Dome of the Rock yang ada dome warna emasnya, kemudian di ujung di atas kiri ini, di tengah kiri di atas itu ada Bab Ar-Rahman, namanya Bab Ar-Rahman atau Golden Gate. Ini adalah sebuah tempat yang agak di bawah gitu. Sholat juga bisa sholat jamaah di sana. Ada jamaahnya di sana. Kemudian ada beberapa lagi di sini juga ada Musola Al-Buraq di bawah sini, di dekat Wailing Wall, dekat tempat orang Yahudi itulah ya, tempat orang tahu ya, kalau lihat Palestina kan lihat orang Yahudi yang pada berdoa mandu-mandu gitu menghadap tembok ya, tembok ratapan. Nah, itu di situ. Di belakangnya itu ada musola. Di bawah tanah. Namanya Musola Al-Buraq. Kemudian di ujung kanan atas di pojok itu nggak kelihatan di sini ada musola di bawah tanah, namanya Musola Al-Marwani, besar sekali. Musola Al-Marwani besar sekali di bawah tanah, nggak kelihatan. Kemudian di ujung samping masjid ada musola Umar. Jadi Khalifah Umar waktu itu juga sholat di sini. Tempatnya di samping bangunan yang ada kita lihat sekarang ini yang besar. Di sebelah kanan, ujung kanan bawah ini aja musola satu lagi. Musola dulu tempat perempuan sholatnya di ujung sini. Musola buat perempuan di ujung sini. Di ujung sebelah kanan juga ada satu musola lagi. Jadi sebetulnya tempat sholatnya ada banyak. Dan orang yang sholat di sini sama saja. Jadi komplek Al-Aqsa
itu seluruh bagian ini, ya, karena banyak kekeliruan hal tersebut. Nah, sebetulnya Al-Aqsa ini fadilahnya apa? Fadilahnya apa? Fadilahnya yaitu adalah nanti foto-fotonya belakang kalau masih ada waktu. Fadilahnya adalah bahwa dijelaskan dari hadis bahwa sholat di Masjidil Aqsa itu menurut ini yang dari Baihaqi 500 kali lebih banyak daripada sholat di tempat lain. Tapi ada hadis lain yang menyatakan agak sedikit berbeda, yaitu adalah kalau sholat di Masjidil Nabawi, maka fadilahnya 4 kali lebih besar daripada sholat di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu 1/4 fadilahnya bila dibandingkan dengan sholat di Masjidil Aqsa. Ada beberapa lah pada intinya, ada beberapa itu. Tapi yang ini juga yang dari hadis yang paling bawah yang saya tulis paling bawah itu bahwa ada hadis Rasulullah SAW pernah berkata bahwa Sulaiman pernah berdoanya 3 hal, yaitu bahwa umatnya akan mengikuti semua petunjuk Allah, tidak ada kekuatan lain yang maaf ini terjemahannya kurang baik, dan yang ketiga adalah siapapun yang berdoa sholat di sana akan diberikan pintu maaf. Jadi kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti selayaknya dia dilahirkan sewaktu masih bayi. Kemudian Rasulullah SAW bilang dari ketiga doa Nabi Sulaiman tersebut, 2 yang pertama sudah diberikan dan yang ketiga insya Allah akan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu fadilahnya untuk sholat di sana. Baik, saya ini sedikit foto-foto. Jadi mulai dari depan ya, saya mulai dari depan. Nah, ini adalah gate-nya, bandingannya adalah seperti inilah, seperti Keraton Jogja, Keraton Jogja. Ini yang dibangun oleh Sulaiman. Nah, Khalifah Sulaiman dari Utsmaniyah dari Turki membangun ini. Ini yang diperlihatkan ini adalah Damascus Gate. Jadi orang-orang dari Damaskus, dari Syria, kalau masuk menuju Yerusalem, masuknya lewat gate ini, Damascus Gate. Dan untuk masuk gate ini, sebelah kanan ini, yang foto sebelah kanan, kita lihat itu adalah pos penjagaan tentara Israel. Semuanya dijaga, semuanya CCTV di mana-mana. Sebelum itu, untuk masuk ke Israel, itu nggak gampang. Security-nya luar biasa. Saya nggak bisa foto-foto tentunya, tentu saja ya. Tapi ini untuk masuk imigrasinya, gini, keluar dari pesawat aja udah dijagain. Keluar dari pesawat, keluar pintu pesawat, sudah di-screen. Saya langsung, karena lihat ini kira-kira orang Muslim gitu ya. Terus, kamu ngapain? Lu di-screen oleh tentara ya, bukan oleh ini, ada oleh ya, Intel lah gitu, bukan tentara, Intel. Kemudian di mana-mana tuh ditanyain segala semuanya. Imigrasi ditanyain. Menurut pengalaman orang-orang 1 jam 2 jam di imigrasi. Alhamdulillah saya cuma 15 menit. Mungkin saya dianggap tidak terlalu bermasalah gitu ya bagi Israel gitu, kurang lebih ya, jadi 15 menit saja. Alhamdulillah lolos. Kemudian taksi gini semuanya full security. Ini adalah tadi gambarannya adalah kayak Keraton Jogja dikelilingi oleh benteng ya. Ini adalah kota tuanya. Kota tuanya itu dibagi dari 4. Ada Muslim Quarter, kalau Muslim, Christian Quarter, Armenia ini juga Christian, tapi yang Armenia yang Ortodoks. Kemudian ada Jewish Quarter, bagiannya orang Jewish, di mana orang Jewish tinggal di situ.
Kemudian yang sebelah kanan ini adalah kompleks Al-Aqsa-nya. Kompleks Al-Aqsa atau King Herod yang buat waktu itu ya. Yang tadi saya sunahkan. Salah satu juga misalnya adalah Al-Aqsa ini menurut hadis yang ini Bukhari dan beberapa hadis lainnya adalah Rasulullah SAW pernah ditanya masjid pertama yang dibangun di bumi ini di mana sih? Yang pertama menurut Rasulullah SAW Masjidil Haram di Mekah oleh Nabi Adam, kurang lebih demikian. Kemudian masjid mana yang berikutnya? Yang berikutnya adalah Al-Aqsa di Yerusalem. Berapa lama selisih di antara keduanya? 40 tahun. Jadi sebetulnya saya ngasih judulnya ini beda, judulnya salah. Jadi kiblat pertama bagi Muslim ya. Muslim itu kan nabi-nabi sebelum kita kan juga Muslim ya. Itu adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Haram hancur. Kalau menurut beberapa kisah Nabi Nuh waktu banjir Nabi Nuh, maka Masjidil Haram hancur. Kemudian kiblat kita berpindah ke Masjidil Aqsa. Ya. Kita pindah ke Masjidil Aqsa sampai suatu ketika kita juga tahu ada kisah di mana Rasulullah kiblat dipindah. Mana ya? Saya ada siapkan ini tadi lupa. Ada perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada tahun 2 Hijriah. Oke. Oh ini dia. Oh bukan, mana sih? Ini dia. Jadi ada hadis bahwa Rasulullah SAW beserta pengikutnya waktu itu bersahabat-sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Kemudian kiblatnya dipindah menuju Masjidil Haram. Itu pada tahun 2 sesudah Hijriah, sesudah di Madinah. Oke, balik ke tadi. Ini bentengnya ya masih juga benteng. Kemudian untuk masuk ke area Al-Quds, masuk ke area Al-Aqsa itu ada beberapa pintu lainnya dan semua pintu itu dijaga oleh tentara Israel. Yang ada yang buka sekarang ada 9 pintu. 9 pintu. 8 diantaranya terbuka untuk umat Islam, yang 1 terbuka untuk agama lain. Dan ada jam-jam tertentu. Dan kalau orang agama lain masuk, itu harus dijaga oleh tentara Israel. Nah, di pintu ini salah satu gate-nya yang kita lihat, itu the gate-nya, itu nggak lihat di sebelah situ tuh ada gelap tuh, tentaranya, ada tentara Israel di sana. Ini juga gate yang lain, ini menuju gate tempat pasar, ini market gate, Cotton Gate namanya. Dan di ujung-ujung ada minaretnya, ada minaret-minaret seperti ini. Dan kita bisa lihat itu ada tiang-tiang, ada yang foto sebelah kanan ada tiang-tiang, itu adalah tiang peninggalan peradaban-peradaban sebelumnya yang pernah menguasai Al-Aqsa. Dari Romawi dan lain sebagainya. Yang pernah kan saya cerita sejarahnya panjang lebar ya. Kompleks Al-Aqsa ini dihancurkan, dihancurkan. Bukan hanya dihancurkan, juga Allah qadarullah membuat gempa, juga beberapa gempa besar ada di sini dan struktur-struktur hancur, dibangun lagi, hancur, dibangun lagi dan seterusnya. Ini adalah Dome of the Rock, ya, Dome of the Rock. Umat Yahudi percaya bahwa ini adalah Holy of the Holiest, tempatnya Nabi Sulaiman, tempelnya, kuilnya, atau tempat berdoanya, tempat beribadahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, menurut kaum Yahudi. Di dalamnya ada batu. Ini dia batunya, ini rocknya, makanya Dome of the Rock, dome di atas rock, ini dia rocknya, sebuah batu besar.
Di bawahnya ada sebuah gua kecil. Saya maaf lupa ada fotonya juga, tapi saya nggak siapkan ini. Di bawahnya ada kayak gua kecil, di mana dipercaya oleh sebagian orang Yahudi bahwa Ten Commandments, Ark of the Covenant. Pernah lihat filmnya apa namanya, Indiana Jones tuh, Indiana Jones yang mengejar Ark of the Covenant, ya itu salah satu ceritanya menurut mereka adalah Ark of the Covenant itu pernah dibawa oleh Nabi Musa, ya, dan dimasukkan di bawah batu ini, di gua tersebut. Ceritanya demikian. Terus kemudian menghilang, gitu ya, kemudian menghilang. Jadi ini adalah the holy of the holiest bagi orang Yahudi, tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Bahkan di mana orang Yahudi sendiri tidak berani masuk ke daerah sini, ke area ini, ke Dome of the Rock. Tidak berani. Karena itu hanya tempat yang paling suci. Sehingga orang Yahudi tidak berani masuk ke situ. Tidak diperbolehkan masuk ke situ. Orang Kristen juga percaya bahwa ini ada Holy of the Holiest. Tapi kalau bagi Muslim, signifikansinya adalah ada cerita, ini tidak, tapi kita tidak tahu kebenarannya, bahwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj tadi, Al-Isra ayat 1, berangkat dari Masjidil Haram, naik buraq, menunggang burak ke Wailing Wall, buraknya ditinggal, ditempatkan di bawah, kemudian beliau sholat di sini dengan seluruh nabi yang ada. Nabi ada 130-an ribu yang ada pernah yang disampaikan Rasulullah SAW. Sholat bersama di sini. Kemudian dari batu ini Mi'raj ke Sidratul Muntaha, di mana beliau selalu di lapisan-lapisan itu bertemu dengan nabi-nabi yang mengadvise beberapa hal, sampai beliau bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu dan mendapatkan ayat yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui Jibril sewaktu Mi'raj. Ini oleh beberapa orang dipercaya beliau Mi'rajnya dari tempat ini. Tapi memang tidak tahu persis ya di mana lekatnya, karena hanya Rasulullah SAW sendiri yang tahu, dan sejak itu kan waktu itu, bear in mind, waktu itu belum ada ini ya, belum ada orang Islam di situ ya, belum ada orang Islam, karena Islam kan baru ya, dan baru setelah Khalifah Umar masuk barulah muncul. Alhamdulillah umat Palestina yang ada di situ very pious, sangat apa namanya, keislamannya alhamdulillah kuat. Ini kelompok ibu-ibu tadarus dan hifz, menghafalkan Al-Quran di Dome of the Rock. Ini Dome of the Rock sedemikian mempesonanya dari sisi bangunannya. Ini dibangun oleh Khalifah Malik bin Marwan tadi ya, tahun 1500-an. Dan sekelilingnya ada beberapa bangunan-bangunan yang dibangun oleh khalifah-khalifah berikutnya, oleh Mamluk, oleh Saladin dan sebagainya. Ini tempat wudhu, ini saya sendiri wudhu di luar tempatnya. Ini bisa jalan nggak ya? Bisa ya. Ini adalah Masjid Al-Qibli. Udah kelamaan nih. Udah 1,5 jam saya ngomong. Udah setengah. Ini Masjid Al-Qibli, masjid yang terbesar di Komplek Al-Aqsa. Di dalamnya. Istri saya ngingetin, udah 5:30 udah mau buka nih. Iya, lu ngomong aja lu panjangan. Di dalamnya ini juga kaum muslim yang ada di sana. Baik. Sebelum saya pulang, saya disampaikan ini oleh kelompok anak-anak ini. Ini anak SMP, SMA dan dari kuliah. Mereka ngajak ngobrol gitu ya. Terus saya tanya, saya ngobrol-ngobrol juga mereka. Bagaimana kehidupan di sini gitu ya. Mereka ini kebetulan yang tinggal di Yerusalem. Jadi kasarnya warga negara Israel. Jadi Muslim juga bisa jadi warga negara Israel ya, karena jadi warga negara Israel. Alhamdulillah bagi mereka kehidupan lebih mudah, ya, lebih mudah. Karena mereka sebagai warga negara Israel, tapi yang kelas berapa tadi ya, bukan kelas 2, kelas berapa gitu. Jadi haknya tidak sama dengan warga Israel, ya. Tapi relatif kehidupannya aman, bisa sekolah dan sebagainya. Misalkan anak yang paling kanan ini, yang paling kecil baru kelas 2 SMP, bahasa Inggrisnya bagus sekali, tentu saja bisa bahasa Arab, dan belajar bahasa Hebrew juga, bahasa Ibrani.
dan sebagainya. Tapi banyak Dilar itu hanya beberapa kilometer dari sini terletak tepi barat atau West Bank, di mana pagarnya itu berapa ya, 5 sampai 7 meter tingginya yang membataskan antara kawasan West Bank dengan Israel. Dan orang dari Bethlehem misalkan ya, dari Bethlehem tempat Nabi Isa lahir, untuk masuk ke kawasan Al-Aqsa ini banyak checkpoint. Diperiksa KTP-nya lah gitu ya, diperiksa mau ngapain segala macam, dipersulit semuanya. Dan untuk masuk ke Al-Aqsa ini sedemikian sulit bagi mereka. Kalau bagi anak-anak ini mudah karena mereka lokal tinggal di sekitar ini, tapi yang sebagian besar tidak. Dan itulah yang menyebabkan kawasan Masjid Al-Aqsa ini menjadi sepi karena dipersulit oleh negara tersebut ya, oleh negara tersebut untuk bisa masuk ke sana. Jadi mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini ada gunanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu, rekan-rekan saya sekalian, sahabat saya sekalian, untuk bisa meluangkan waktu, tenaga, dan sedikit rezekinya untuk selain berumroh dan berhaji, tentu saja haji yang paling penting, selain berumroh ke Mekah dan Madinah, tapi juga ke Masjidil Aqsa. Karena ini adalah hadis yang penting dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, janganlah kamu melakukan perjalanan ziarah ke suatu masjid kecuali ketiga masjid ini: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tentu saja kalau masjid biasa untuk sholat wajib ya. Tapi untuk perjalanan yang serius gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menyempatkan diri untuk berziarah ke Hagia Sophia, ada yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, yaitu Masjid Al-Aqsa. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berziarah ke Eiffel misalkan, atau ke Tower of London, atau ke Big Ben, ada yang lebih penting, yaitu Masjidil Aqsa. Insya Allah, walaupun banyak kesulitannya, tapi tadi yang diingatkan oleh imam masjid saya, pertama, kita mendapatkan fadilah untuk bersolat di sana, berdoa di sana, dan dimaafkan insya Allah seluruh kesalahan kita, diampuni kesalahan kita oleh Allah, pertama. Kedua, kita mendukung masyarakat Muslim Palestina yang ada di sana. Mereka tidak sendirian. Mereka adalah bagian dari kita, ya. Kalau bagian tubuh kita sakit, maka kita akan sakit juga ya. Mereka ada bagian dari tubuh kita. Dan ketiga, kita dukung mereka dari sisi perekonomian, karena mereka sangat bergantung salah satunya dari wisatawan. Saya ketemu tour guide yang di sana yang sudah nggak pernah ketemu orang yang bisa di guide gitu ya. Yang datang ke daerah kebanyakan adalah orang Kristen. Orang Kristen banyak wisata ke sana. Umat Muslim juga ada. Jadi sekarang sudah banyak, alhamdulillah banyak tur-tur selain umroh. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau umroh plus Masjidil Aqsa. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurang akuratan, karena semuanya yang benar dari Allah. Saya hanya belajar, fakir yang terus belajar, insya Allah. Mudah-mudahan ada gunanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dono, luar biasa, Masya Allah. Nggak kerasa 1,5 jam karena materinya menarik sekali. Izin kita buka pertanyaan, mungkin nggak banyak waktu untuk pertanyaan kali ya. Kalau ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan sesuatu, silakan. Mungkin Ustadz Heru mau menyampaikan sesuatu, Ustadz Heru. Ini Ustadz Heru sahabat lama saya juga nih, Ustadz Heru nih. Udah puluhan tahun saya kenal Ustadz Heru nih. Oh, iya, lama sekali. Ustadz Prof. Heru. Ya, makasih Ustadz Dono. Jadi intinya yang kan tadi ada beberapa. Boleh tanya Ustadz Dono? Oh, nggak usah pakai Ustadz. Kalau Iya. Nan, Amin. izin Heru dulu, Nan. Nani. Oh, silakan. Enggak, Ngomong, makasih ngomong, Ustadz Dono. Bentar, Ustadz Teh Nani, Ustadz Nani. Jadi intinya
intinya saya belum pernah ke Aqsa tapi pernah ke Gaza. Jadi Oh, nggak ada bayangan Aqsa itu yang bener yang mana. Jadi apa satu yang tadi disebut komplek yang dalam merah tadi itu komplek Al-Aqsa. Terus yang disebut masjidnya itu yang benernya paling kuat riwayatnya mana riwayatnya? Apa emang sudah tidak ada, sudah jadi ruins atau yang Dome of the Rock itu Aqsa atau yang apa Kolbi tadi ya, apa Kibli Ghibli. atau yang tadi yang Burak tadi. Jadi atau sudah nggak ada jangan-jangan. Jadi yang paling kuat apa riwayatnya yang disebut Aqsa itu? Jadi, Kadang-kadang di Indonesia dibilang yang kubahnya hitam itu ya, Aqsa. Ya, ah, terus tapi yang bilang udah nggak ada sama sekali, tinggal rentuhan aja. Jadi dan ada berapa masjid di dalam komplek Al-Aqsa itu? Ada berapa masjid sebenarnya? ya, baik, terima kasih. Jadi di Komplek Al-Aqsa itu ada beberapa masjid, ya, seperti saya tadi Iya. sampaikan, ada beberapa masjid. Ini saya sampaikan ininya ya, fotonya tadi. Nah, Yang ini satu ini ya. jamaahnya dari mana jamaahnya kalau masjidnya dekat-dekatan? Oh, ini baru yang di sini. Ini yang baru di Komplek Al-Aqsa. Iya, Di ini yang di belakang ini. Nah, mata tadi bukan iya, ini, saya tunjukin yang ini ya. Oh ya, ini deh iya, ini ya. iya, Ini Komplek Al-Aqsa, ini adalah yang semua di kotak ini. Yang ada iya, benteng kecilnya ini iya, Komplek iya, Al-Aqsa. iya, Sewaktu Rasulullah SAW Isra Isra ke sana, kalau nggak salah beliau hanya menemui reruntuhan. Dan dari sejarah tadi juga kita belajar bahwa itu sudah dihancurin. Karena umat Islam belum ada gitu ya. Orang Islam belum iya. ada. Hanya reruntuhan. Dan Utsman itu datang beberapa puluh tahun sesudahnya. Beberapa puluh tahun sesudah Rasulullah Isra. Itu, Umar. Khalifah Umar. Khalifah Umar bisa masuk ke Yerusalem beberapa puluh tahun setelahnya. Dan waktu beliau datang ke gereja Holy Sepulchre itu, beliau minta tanya kepada orang Kristen di sana, ini yang disebut Aqsa itu di mana? Yang diceritakan sebagai istananya Nabi Sulaiman itu di mana? Kemudian ditunjukkanlah oleh eh, siapa namanya? Oleh tadi pendeta itu ya, ada pendeta yang pegang gereja Holy Sepulchre ke sebuah tempat, ke sebuah batu. Ya, inilah daerah yang kurang lebihnya istana Nabi Sulaiman. Nah, istana Nabi Sulaiman itu yang ini, yang sekarang Dome of the Rock, yang sekarang namanya Dome of the Rock. Dia dipakai sholat tidak ada musyraf? Dipakai sholat juga? Dipakai sholat, dipakai Pakai sholat. sholat. Sholat jamaah pula. Tapi dia bukan masjid. Semuanya musola, kasarnya. Semuanya Semua, musola. semua, semua tempat sholat ya. Semuanya tempat sholat. Semuanya tempat sholat. Eh, sampai saya jelaskan, itu tempat sholat yang pertama ya. Ini Iya, tempat iya. diperkirakan tempat Nabi Sulaiman, pusat kerajaannya Nabi Sulaiman, dan juga tempat Mi'raj diperkirakan gitu kurang lebihnya. Nggak ada yang tahu jelas seperti apa. There's no confirmed thing. Eh, dan yang masjid yang kita kenal sebagai yang tadi mungkin Heru tadi bilang Al-Aqsa ya, orang-orang bilang Al-Aqsa, ini sebetulnya namanya Masjid Al-Qibli atau Musola Qibli. Musola Qibli ini awalnya adalah apa namanya? Basilikanya orang Romawi. Basilikanya Oke, orang ya. Romawi. Tempat beribadahnya orang Romawi. Awalnya itu. Awalnya itu. Eh, jadi kan tadi ya, setelah Nabi Sulaiman dihancurkan oleh Nebukadnezar, oleh Babilonia, dan kemudian Romawi juga menghancurkan tempat ini, membangun kembali, dibangunlah basilika di yang sekarang Masjid Qibli ini. Nah, sewaktu Umar radhiyallahu an datang ke Yerusalem, ditunjukkanlah tempat ini, terus dia, oke, kita harus buat masjid di sini tempat sholat. Kemudian beliau, menurut kisahnya, berkonsultasi dengan beberapa orang. Kita mau sholat di masjidnya di mana? Ada yang bilang, ya udah di ini dong, di tempat Nabi Sulaiman dong, gitu. Tapi beliau nggak mau karena eh, apa kalau Nabi Sulaiman kita seakan-akan masih apa namanya, Ka'bahnya masih di situ, apa namanya, kiblatnya masih di situ. Enggak. Jadi beliau sepakat dengan mengusulkan gini kita pakai tempat yang di ujung aja di sini yang sekarang menjadi Masjid Al-Qibli atau Musola Al-Qibli. Karena
kiblatnya itu sebelah kiri nih. Jadi di situ tempat imam. Jadi tempat yang di belakang-belakang ini jadi tempat jamaahnya. Jadi perfect place. Jadi perfect place. Jadi imam itu paling depan, gitu. Imam paling depan, yang di belakang itu jamaahnya. Jadi ini adalah musola kibli. Kalau sholat Jumat, seluruh area ini sholat Jumatnya bareng. Kalau sholat Jumat, seluruh area ini. Jadi Al-Aqsa itu ya semua ini. Al-Aqsa ini semua satu kotak ini. Tapi kalau sholat biasa, maksudnya sholat rawatib, sholat 5 waktu, itu ada di setiap tempat ini. Di Kibli ada, di Dome of the Rock ada, yang di sebelah kanan bawah ini, Bab Ar-Rahman juga ada, di ujung kiri di sebelah kiri atas itu juga ada, itu Masjid Al-Buraq, di bawah tanah, di bawah tanah beneran, masuk bawah tanah, itu juga ada sholat jamaahnya. Jadi balik ke tadi pertanyaannya, yang disebut Masjid Al-Aqsa itu yang mana? Seluruh kompleks ini. Yang ini adalah Masjid Kibli, Ya. ini adalah Dome of the Rock, ada Masjid Umar di dalamnya juga. Masjid Umar itu di sampingnya Masjid Kibli di sebelah kiri, sampingnya kecil sekali, sedikit bawah ke tanah juga. Ada Masjid Marwani, Musola Marwani, yang ujung kiri bawah, pojok kiri bawah ini, di bawah tanah, besar sekali. Itu Musola Marwani. Ada beberapa tempat lainnya yang dibuat tempat sholat. Jadi jawabannya Al-Aqsa itu seluruh komplek ini. Ada beberapa, sewaktu saya ngobrol dengan orang lokal situ, mereka bilang jangan kemakan lah ya propaganda bahwa Al-Aqsa itu cuma yang ini, cuma yang warna abu-abu ini. Al-Aqsa itu yang kibli. Jangan termakan propaganda itu katanya. Karena itu adalah propaganda kaum Zionis katanya. Kenapa? Karena itulah yang suci itu cuma itu. Yang suci cuma itu. Kan Al-Aqsa kan. Jadi Al-Aqsa cuma ini. Yang lain ini boleh nih. Ini punyanya orang Yahudi gitu katanya. Gitu. Jadi itu kata dia. Kalau dasarnya sepanjang pengetahuan saya, sepanjang saya baca, bahwa Rasulullah SAW itu dalam Quran itu menuju Masjidil Al-Aqsa. Saat itu tidak ada bangunan ini sama sekali. Ya, tidak ada bangunan ini sama sekali. Dan yang pasti adalah bangunan yang sekarang Dome of the Rock ini adalah pusatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Isra Miraj itu menuju ke tempat sisa-sisanya kerajaan Nabi Sulaiman. Kurang lebih gitu. Ya, sekarang Ustaz. Terima kasih, Pak Dono. Jazakallah khair. Nani ada yang mau tanya? Mungkin Nani pertanyaan terakhir kali Nan ya. Silakan Nan. Iya, tapi kalau sudah habis waktunya tidak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan Nan. Terakhir Nan. Oh, iya, sedikit aja cuma mau tanya ini, pingin juga ke Al-Aqsa, insya Allah kalau ada rezeki. Cuman mau tanya tuh, Al-Aqsa ini masih dalam wilayah kekuasaan Israel atau bagaimana? Tadi Ustaz Dono bilang bahwa orang-orang yang tinggal di sekitar situ lebih aman karena masuk warga negara dari Israel gitu. Ya. Itu aja sih. Ya, ini saya kalau boleh saya share terakhir, saya share pakai Google Map ya, biar kita sama-sama lihat. Biar kita sama-sama lihat, biar pakai Google Map. Mana Google Map kita? Saya pakai Google Map ya. So, ini rumah saya, tah. Oke. Ini Yerusalem ya. Lihat dari ini dulu. Layarnya nggak usah pakai lah. Mana sih layarnya? Nggak bisa lagi. Oke. Labelnya nggak ada. Anyway. Mana tadi Yerusalem? Nah, ini Yerusalem. Ini lihat, ini garis-garis nih, Nani dan teman-teman sekalian, garis yang titik-titik. Nah, yang titik-titik Oh. ini, yang sebelah kiri ini Israel.
Yang sebelah kiri Israel. Yang sebelah kanan ini West Bank. West Bank, Mhm. ya, di Palestinian Authority. Palestinian Authority. Tapi ini juga dikontrol oleh Israel. Dikontrol oleh Israel. Ya. Jadi masih bagian, kasarnya, bagian dari Republik Israel, tapi diatur oleh Palestina. Dan di garis ini, itu ada pagar tinggi sekali. Kalau nanti silakan baca ya. Nah, di kotanya sendiri, di kota Yerusalemnya ya, di kota Yerusalemnya, di kota modernnya, saya ganti jadi satelit. Ada apa sih itu labelnya nih? Mana tadi? Mana tadi? Ah, ini kota Yerusalemnya. Nah, ini kota tuanya, seperti pertanyaan saya lihat tadi. Ini kotanya. Ya, ini Dome of the Rock-nya. Ya, itu Dome of the Rock. Ini Masjid Kibli. Ini Masjid Bapak Ar-Rahman. Ini kota tuanya itu yang ini. Nah, saat ini kawasan ini sudah di bawah Israel seluruhnya. Kawasan ini, termasuk East Jerusalem. East Jerusalem itu yang sebelah sini nih, yang sebelah kanannya, sebelah sini, ini juga sudah di bawah kawasan Israel. Dan kalau kita balik ke yang default tadi, Bethlehem, tadi misalkan ya, mana Bethlehem? Bethlehem kayak kita tahu ya, kalau dari kita juga dari teman-teman kita yang beragama Nasrani, Bethlehem itu jadi tempat suci mereka juga karena Nabi Isa alaihissalam lahirnya di sini. Lahirnya di sini. Itu di bawah West Bank, di bawah Palestinian Authority. Dan di sini untuk masuk ke sini ada pagarnya 7 meter, 9 meter gitu ya. Semua hanya untuk masuk ke area Israel dijaga oleh tentara, masuknya pakai izin khusus dan lain sebagainya. Dan ini juga pusat konflik dari sisi politik karena Amerika sudah memindahkan kedutaan besarnya di Yerusalem. Karena ujung-ujungnya kaum Zionis ingin Yerusalem ini menjadi ibu kota negaranya, bukan Tel Aviv lagi, tapi Yerusalem. Dan Amerika dengan lobby-lobby Yahudinya, lobby-lobby Israel kalah gitu kasarnya. Jadi dan Amerika membuat ibu kotanya apa? Embassy-nya di Yerusalem. Itu bukan main, itu memang Amerika kemakan habis lah gitu. Kemakan habis. Jadi relatif aman ya kalau ke Aqsa. Karena Aman. dari orang Israelnya sendiri kan menganggap bahwa lokasinya Masjidil Aqsa itu adalah lokasi yang suci ya. Berarti insya Allah tidak akan ya mungkin menjadi sasaran bom atau apa ada di mereka sih seandainya terjadi. Ya mungkin saja karena banyak sejarah konflik. Sampai beberapa tahun lalu ada beberapa agitasi ya dari beberapa kaum Yahudi yang garis keras gitu ya, yang mereka mengkonfrontasi masuk ke area Al-Aqsa sambil berdoa keras-keras, berdansa-dansa, muter-muter gitu ya, dan sebagainya, mengagitasi dan sebagainya. Kemudian kita tahu bahkan sampai tahun lalu, bulan Ramadan tahun lalu, tentara Israel masuk ke Masjid Al-Qibli, masuk ke mengejar beberapa orang di sana, kemudian di gas air mata dan sebagainya. Itu masih ada. Tapi insya Allah kalau punya niat semuanya dimudahkan nih, memudahkan teman-teman insya Allah. Pasti Allah Saya sendiri nggak punya waktu ke sana, nggak punya harapan apapun. Saya cuma mau coba beribadah di sana. Kalau Allah kasih jalan, pasti kasih jalan. Dan saya berangkat sendiri loh. Saya nggak pakai guide, nggak pakai apa. Berangkat sendiri, berani aja gitu loh kesannya. Alhamdulillah dimudahkan semuanya. Insya Allah kan Masjidil Aqsa itu kan rumah Allah ya, pasti akan dilindungi. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ya, terima kasih banyak Ustadz Dono atas pencerahannya. Terima kasih Viko. Ya. Silakan. Terima kasih Ustadz Nani.
Don, ini mungkin lagi pada siap-siap mau buka nih, Don. Jadi waktu juga yang mesti kita kita mesti pisah. Tapi sebelumnya kita ingin tutup eh, kalau Ustaz Dono bisa bacain doa doa penutup ini silakan Ustaz Dono. Baik, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama hampir 2 jam ini dapat barokah, khususnya buat penginisiasi acara ini. Mudah-mudahan waktunya nanti saat di hari penimbangan nanti ini menjadi bahan pemberat timbangan kita bahwa kita menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar uh, mendekatkan diri pada Allah. Baiklah, marilah kita mendekatkan diri, merendahkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Ghafur. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, Engkau Maha Ngasihi, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Kami adalah umat yang berdosa, ya Allah, yang banyak mempunyai dosa, ya Allah. Ampunilah kami dari segala kesalahan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, ya Allah. Kuatkanlah keimanan kami, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan, ya Allah, untuk mengikuti semua petunjuk, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah, untuk meluangkan kekuatan kami, waktu kami, ilmu kami, harta kami untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pendengar, ya Allah. Engkau Maha Mengabulkan, ya Allah. Dengarkan semua doa-doa kami, ya Allah. Semua permohonan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Suci, ya Allah. Pada bulan Ramadan ini kami berdoa, kami bersujud padamu, ya Allah. Terimalah semua doa-doa kami, terimalah semua ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami waktu untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami waktu untuk menemui Ramadan berikutnya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan, kekuatan untuk bisa berziarah, berumrah ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada sahabat-sahabat kaum muslimin di sini, kesehatan, ya Allah, kelancaran, ya Allah, kemudahan, ya Allah. Berikanlah kepada kami anak-anak yang baik, ya Allah, keluarga yang baik, ya Allah. Kuatkanlah keimanan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kedua orang tua kami baik yang sudah tiada maupun yang sudah tiada, ya Allah. Kebaikan, ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Dono. Dengan demikian kami tutup tausiah ini. Terima kasih Pak Ustaz Dono waktunya, insya Allah barakallah. Tadi ada teman-teman yang titip pesan pengen dapat materinya kalau berkenan untuk di-share. Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Kami semuanya Dono. sehat-sehat. Sukses selalu Salam Pak untuk Dono. kasih. Ayo, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buka. Lahir. Ya, izin les.
Ya, makasih semuanya. Sore ini sambil lagi di jalan. Siap, siap. Makasih Nuke. Sampai-sampai. Thank you semua. Makasih. Izin live ya. Ya, sampai jumpa di KKDS. Yuk, Assalamualaikum. Ya Allah. Wassalam. Ya, sampai jumpa besok Senin ya.